Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya punya pertanyaan pagi hari ini. Siapapun boleh menjawab. Jangan khawatir, hadiah pasti sudah disediakan. Orang Jawa punya bahasa Jawa, dan satu di antara kata-kata dalam bahasa Jawa itu berbunyi untung. Apa saudara? Untung. Coba ulangi. Untung. Nah, saya mau tanya kepada saudara, ini teka-tekinya. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Untung. Apa? Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Hah? Laba. Ada lagi yang mau jawab? Untung, laba, bati, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kalimatnya seperti ini. Tadi malam hujan des, ya kan? Bocor semua rumah saya. Omahku bocor kabeh. Untung ora banjir. Laba tidak banjir, begitu? Ora ya? Untung ora banjir. Bejo, ya. Bejo ora banjir, ya. Masuk. Ya. Tapi bejo kan bahasa Jawa. Lah pertanyaannya kan bahasa Indonesia ini opo? Untung bahasa Jawa itu bahasa Indonesianya apa? Bejo itu juga bahasa Jawa. Jadi belum ketemu. Ini gampang tuh pertanyaannya. Pertanyaannya gampang, jawabnya susah. Apa? Hah? Selamat. Rumah saya ambruk. Selamat aku ragukan. Masuk ya. Tapi kalau itu selamat, bahasa Jawa juga. Bahasa Indonesianya selamat. Iya dong. Hah? Apa? Berkat. Rumahku ambruk. Berkat rakebuan. Masuk juga saudara. Iya dong. Nah, saudara-saudara sekalian, saya aja cari sampai tanya Mbak Google belum ketemu, saudara. Loh, tapi itu nyata toh? Ya enggak? Bulan yang lalu saya kena corona, ya. Untung aku dilebokke rumah sakit Panti Wiloso. Coba kena rumah sakit Solo, lewat saya. Kenapa? Karena di Panti Wiloso sudah ada rekam medis saya secara lengkap. Terus dokter-dokter yang menangani saya, dokter-dokter yang sudah biasa tiap bulan itu memeriksa saya. Untung saya diambil Pak Samuel dari Solo,
dibawa ke rumah sakit Pantiwiloso, mampir dhisik nang sate kempleng Ungaran. Wong nelpon, "Mas, tolong Bapak diambil bawa ke rumah sakit." Kok yo sik apa? Eling-elingi sate kempleng, saudara. Mampir dulu. Untung saya dibawa ke Semarang. Kalau tidak lewat. Kenapa, saudara? Pada waktu saya diambil darahnya, perawat berkata, "Ambil darah Pak Pendeta agak sulit, karena ternyata darah Pak Pendeta kental, saudara, dan warnanya hitam." Saya masih waras pikiran saya, saudara. Pada waktu saya mau digledek ke kamar isolasi, saya masih ngomong, "Mbak, aku rasa digledek aja aku masih bisa jalan." Saya masih mau dipasang kateter, saudara-saudara sekalian, biar saya kalau kencing nggak ke kamar mandi, saya tolak. Saya suruh pakai pampers, saya tolak. Sampai Pak Samuel harus tanda tangan menolak pakai kateter sama pampers. Artinya keadaan saya pada waktu itu cukup gawat. Secara logika saya berpikir, ini gawat ini. Apalagi setelah saya mengerti hasil lab, saudara-saudara. Tambah ngeri, dan saya cuma bisa ngomong begini sama Tuhan. Saya nggak ngomong sama anak-anak. Saya bilang begini sama Tuhan, "Tuhan, kalau Tuhan mau ambil, saya tetap bersyukur. Karena usia saya sudah 71 tahun, dapat bonus 1 tahun sudah." Kan pemazmur mengatakan usia manusia itu berapa? 70. Nah, aku 71 sudah dapat bonus 1 tahun. Aku sudah melayani Engkau Tuhan 45 tahun. Dari usia saya yang 71 tahun. Itu yang saya bisa sampaikan kepada Tuhan. Karena saya tahu dari akal sehat saya, pengentalan darah ini kalau tidak cepat diatasi, tepat waktu dan juga tepat obatnya, nggak bisa tertolong. Karena itu saya sedikit agak marah di ruang isolasi UGD. Kenapa lama sekali, nggak cepat dibawa ke ruangan? Karena saya tahu kondisi saya pada waktu saya diambil darahnya. Harus cepat-cepat ditangani, saudara-saudara sekalian. Untung, amin. Dan puji Tuhan luar biasa, 2 hari di ruang isolasi corona, 2 hari di ruang umum, saudara-saudara. 4 hari saya di rumah sakit, boleh pulang. Dan itu bukan sesuatu yang biasa, itu luar biasa. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, teman-teman saya, keluarga saya, banyak yang berkata khawatir tentang kondisi saya. Karena apa? 1, usia. 2, berat badan lebih, saudara-saudara. Obesitas, kegemukan, itu juga punya pengaruh yang banyak. Jadi kalau pagi hari ini saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan di depan saudara-saudara sekalian, saya bilang untung. Tetapi untung ini yang saya cari nggak ketemu artinya, maka saya artikan sendiri. Artinya adalah
Haleluya. Puji Tuhan. Syukur. Alhamdulillah. Masuk enggak saudara? Masuk toh? Masuk saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Syukur. Alhamdulillah. Masuk saudara-saudara. Ini kata untung. Dan pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Yang orang-orang Israel lewat pemazmur, saudara-saudara, dia mengatakan untung, haleluya, puji Tuhan, syukur. Yuk kita sama-sama membuka dari Mazmur 107. Saya nggak akan baca seluruhnya lebih dulu, tapi saya akan coba menjelaskan dari bagian per bagian. Firman Tuhan yang berkata, nyanyian syukur bagi orang-orang yang ditebus Allah. Untung. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kenapa pemazmur berkata untung, puji Tuhan, syukur, haleluya? Kenapa saudara-saudara sekalian? Yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saudara-saudara sekalian, ayat 4 sampai dengan ayat 9 berkata, haleluya, puji Tuhan. Orang-orang yang tersesat di mana saudara? Padang belantara, di gurun pasir, saudara-saudara. Di Israel sana itu adanya gurun pasir. Tersesat di gurun pasir, tidak bisa ketemu rumah orang. Dan orang yang sudah tersesat di tempat yang seperti itu, makanan tidak ada, air tidak ada, malam kedinginan, siang kepanasan. Nunggu apa nih saudara? Nunggu koite, tinggal tunggu kematian. Itu orang yang tersesat di padang gurun. Mengerikan saudara sekalian. Sangat menakutkan keadaan yang seperti itu. Saya pernah mengalami satu hari suntuk saya tersesat. Karena saya lepas dari satu rombongan 4 orang pada waktu itu, yaitu naik gunung yang namanya Gunung Kukusan di tempat saya dulu, saya pada waktu saya di desa. Satu hari saya nggak bisa pulang, saudara-saudara sekalian. Saya ngikuti berjalan, tapi nggak ketemu kampung sama sekali. Dan saya merasa tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Saya lihat puncaknya gunung. Saya pikir, oh ke sana saya harus pulang. Saya ikuti, saya ke sana. Tapi ternyata saudara-saudara sekalian, apa yang saya ikuti menurut hati saya bertambah jauh dari rumah saya. Apa yang
yang harus saya perbuat, saudara-saudara? Saya belum kenal yang namanya Yesus. Saya belum kenal yang namanya Juru Selamat. Saya berkata, oh mbah buyutku, tolong aku mbah buyutku. Isone ngomong cuman seperti itu, saudara-saudara. Satu hari saya tersesat. Saya tidak menemukan jalan. Dan perasaan saya demikian menakutkan. Karena di tengah-tengah hutan belantara. Dan hutan itu masih ada harimau. Hutan itu masih ada ular-ular yang besar. Hutan itu masih ada binatang-binatang buas, saudara-saudara sekalian. Saya membayangkan aku ketemu macan piye. Nek aku ketemu ulo sing gede piye. Mengerikan sekali, saudara-saudara sekalian. Tapi puji Tuhan, setelah satu hari saya tersesat, saya dengar ada satu suara. Suara itu suara orang. Suara itu suara orang. Saya dengarkan baik-baik dari mana asalnya. Kemudian saya telusuri jalan menuju ke suara itu. Dan sekarang hari ini saya bisa berkata haleluya. Puji Tuhan. Aku ketemu orang selamat. Untung. Dulu saya berkata untung, hari ini saya berkata haleluya. Puji Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan saya hidup sampai hari ini. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita sebetulnya juga demikian. Kita pernah berjalan di tengah-tengah padang gurun mungkin. Kita pernah berjalan di tengah-tengah padang belantara. Kita sudah berusaha ke sana kemari mencari yang namanya keselamatan, saudara-saudara. Engkau mungkin pernah tiap-tiap hari Senin dan hari Kamis engkau berpuasa, puasa Senin Kamis. Engkau mungkin pernah mencari keselamatan dengan cara-caramu, saudara-saudara. Tiap hari-hari tertentu mencari tempat yang tersembunyi. Engkau menyendiri di sana. Atau kau menemukan kuburan orang tuamu. Engkau berbicara di sana untuk mencari keselamatan. Atau engkau mungkin cari orang-orang pinter, orang-orang pandai untuk mencari keselamatan. Hidup ini, saudara-saudara sekalian, laksana padang belantara. Manusia itu tersesat oleh karena dosa. Manusia sudah tersesat, tidak mengerti jalan keselamatan. Manusia sudah tersesat, tidak mengerti dan melihat jalan ke surga. Tapi hari ini kita berkata untung. Puji Tuhan. Karena di dalam perjalanan saya dan saudara-saudara sekalian, kita menemukan satu nama, satu sosok. Dan nama itu adalah nama di atas segala nama. Siapa, saudara? Yesus Kristus, Juru Selamat. Dia yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup itu sendiri. Dulu mungkin engkau mengalami ketakutan yang luar biasa. Pada waktu engkau memikirkan bagaimana kalau satu kali waktu aku mati, kemanakah diriku? Engkau takut menghadapi hal kematian, saudara-saudara sekalian. Tetapi sejak kita ketemu dengan Yesus, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati, tapi engkau akan hidup selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Dan itu sudah kita temukan di dalam perjalanan hidup kita.
Kalau itu sudah kita temukan, saudara-saudara sekalian, apa yang mesti kita lakukan? Oh Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu. Haleluya Tuhan. Aku berkata, untung dalam perjalanan hidupku aku ketemu dengan Yesus Sang Juru Selamat. Dan biarlah ucapan syukur kita tidak terbatas hanya di dalam kata-kata. Betul saudara? Tidak terbatas hanya di dalam kata, oh haleluya, puji Tuhan. Tidak terbatas tiap-tiap hari kita berkata, puji Tuhan, aku bersyukur. Enggak. Tapi ayo kita katakan di dalam sikap hidup kita sehari-hari. Apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudara? Saya berkata pada waktu di rumah sakit, Tuhan, kalau Kau ambil, aku bersyukur kepada-Mu. Engkau sudah kasih bonus 1 tahun. Aku sudah melayani, menyerahkan hidupmu 45 tahun. Rela meninggalkan. Tapi kalau Engkau masih berhidup kepadaku ya Tuhan, saya berkata, hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa saudara? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk membuktikan kata ucapan syukur haleluya di dalam pelayanan dan pelayanan. Siapapun saudara-saudara sekalian, engkau telah mendapatkan jalan keselamatan. Dari saat-saat pencarian dalam hidupmu, engkau gak menemukan apa-apa dan kau berkata sia-sia semuanya. Tapi hari ini engkau berkata, puji Tuhan, haleluya, aku sudah menemukan Yesus. Aku sudah menemukan rumah. Rumah di mana? Rumah kekal di surga. Ya. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ayatnya bisa ikutin di sana juga ya. Ayat 10 sampai ayat 15. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Saudara-saudara sekalian, ini berbicara mengenai orang-orang yang ada di dalam hukuman, saudara. Di balik jeruji besi, di balik jeruji tembaga, saudara. Mereka nggak bisa kemana-mana. Mencekam keadaannya, susah keadaannya, dikurung, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Firman Tuhan katakan karena telah memberontak. Memberontak terhadap siapa? Memberontak terhadap Allah. Memberontak terhadap Allah dan menerima hukuman. Leboke bui, saudara-saudara. Buinya Tuhan, saudara-saudara. Karena memberontak kepada Tuhan, Tuhan beri dia hukuman. Hidup yang tidak pernah mengalami damai sejahtera, itu juga bisa hukuman Tuhan. Hidup yang penuh dengan kekhawatiran, hidup yang penuh dengan kesusahan, orang yang memberontak terhadap kebenaran firman Tuhan akan mengalami hal-hal seperti itu. Tidak mendapatkan ketenangan di dalam dirinya,
selalu bertanya, kapan aku bebas, kapan aku keluar, kapan aku selesai dari penjara ini. Puji Tuhan kalau sekarang ini orang-orang di penjara kena hukuman 10 tahun, paling-paling 4 tahun wis metu, saudara. Ya. Loh, kalau hukuman pada waktu dulu, termasuk kalau kita belajar dari hukuman yang diberikan kepada Paulus dan kawan-kawannya, yang ada dalam benak mereka cuman kapan aku dieksekusi. Eksekusinya mati, saudara-saudara sekalian. Mungkin dalam perjalanan kita, saudara sadari atau tidak, engkau memberontak terhadap Tuhan. Engkau memberontak terhadap Allahmu yang sudah menyelamatkan engkau. Engkau tidak lagi mau mengikuti jalan Tuhan, menuju kepada damai sejahtera, sukacita, kedamaian yang Tuhan sediakan. Maka yang ada padamu adalah kekhawatiran dan kekhawatiran, kesusahan demi kesusahan, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Terus itu engkau rasakan, saudara-saudara sekalian. Persoalannya, apakah itu finish dari Tuhan? Apakah hukuman dari Tuhan mungkin itu terjadi dalam diri saudara, dan itu merupakan yang terakhir di dalam dirimu? Firman Tuhan yang sudah kita baca, pada waktu seperti itu, dalam keadaan seperti itu, orang-orang yang nggak disebut namanya, nggak disebut ini wong Israel apa wong Yunani apa wong Ibrani, tidak. Ini menandakan apa, saudara sekalian? Firman Tuhan itu untuk kita semua, nggak terbatas untuk orang Israel. Pada waktu itu mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membebaskan mereka. Amin. Tuhan membebaskan mereka. Apa artinya dalam hidup kita sekarang? Mungkin kita mengalami bagaimana hukuman Tuhan terhadap diri kita, karena kita jauh dari para Tuhan, karena kita memberontak dari para Tuhan. Tapi sekali lagi, itu bukan finish. Kita punya Tuhan yang maha sayang dan maha kasih. Saudara ingat ada 2 anak, sulung dan bungsu. Siapa yang pergi dari bapaknya, sulung atau bungsu? Sulung atau bungsu? Bungsu ya. Bungsu pergi, warisan tidak dibawa, berfoya-foya, sengsara, menderita. Biasanya mangan capcay, tapi hari itu dia makan makanannya babi, ya. Sengsara, menderita, saudara-saudara sekalian. Finish. Tapi kita lihat semuanya pada waktu si bungsu menyadari akan semua kekeliruan dan kesalahannya, maka dia ambil sebuah keputusan, wis aku tak balik maneh ke rumah bapakku. Bapakku sebetulnya sayang kepadamu. Balik, saudara-saudara sekalian, ya, balik dengan mata tertunduk, nggak berani lihat kanan kiri orang-orang kenalan. Mungkin balik dengan sembunyi-sembunyi, bisa saja, saudara. Dulu berangkat dengan pakaian keren, tapi sekarang balik dengan baju compang-camping. Dulu berangkat dengan tubuh yang bongsor karena makan terjamin, sekarang pulang dengan badan yang kurus. Apa yang terjadi, saudara? Dari kejauhan si bapak sudah melihat anaknya yang sudah berubah. Kejauhan si bapak ini sudah tahu itu anak. Ditolak, saudara? Ya. Hei sulung,
siapkan lembu yang paling tambun, potong untuk kita berpesta. Oh saudara-saudara sekalian, kesalahan kita di hadapan Tuhan, pemberontakan kita di hadapan Tuhan, sikap kita yang gak menurut di hadapan Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Bertobat, mengakui segala kesalahan-kesalahannya, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan Sang Maha Pengampun, Dia akan menerima kita semua sebagai anaknya yang dikasihi. Kalaupun keadaan seperti ini ada di dalam hidup kita, jangan menjadikan kita putus asa, tapi mari kita sadar untuk apa? Yuk kita cepat kembali kepada jalan Tuhan, jalan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang ketiga, ayat 16 sampai 22, ayat 17, langsung ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada orang yang mengalami sakit, saudara-saudara sekalian, dan orang sakit pada waktu perjanjian lama itu biasanya dihubungkan dengan dosa. Orang itu kalau berdosa, atau orang itu kalau sakit karena berdosa. Kalau di kampung saya dulu, kalau ada orang sakit, orang bilang kesambet. Itu di kampung saya dulu, di desa saya dulu, kalau ada orang sakit ya kesambet gitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sekarang ini zaman sudah maju. Sakit tidak identik dengan dosa, ya. Sakit mungkin karena kita kurang menjaga kesehatan. Sakit mungkin karena memang lagi pandemi, podo kena, ya toh. Podo kena corona karena zaman pandemi. Namun saudara-saudara, ini berbicara mengenai dosa manusia. Dosa manusia. Yang kemudian firman Tuhan di sini berkata, dia mengalami sakit, ragi lemangan, saudara-saudara. Nggak mau makan. Sama semua makanan muak. Nggak bisa makan. Loh, kayak corona ya, Bu, saudara-saudara. Corona apa tutup, nggak ngerti, saudara. Tapi yang pasti firman Tuhan katakan muak sama makanan. Artinya nggak doyan makan, saudara-saudara sekalian. Keadaannya cemas, penuh dengan kekhawatiran karena sakit penyakit yang ada pada dirinya. Saudara-saudara sekalian yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi firman Tuhan katakan di sana, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berseru-seru dan memohon kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur, saudara-saudara, dan biarlah mereka mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Kita bisa sakit, saya bisa sakit, Bu Harti bisa sakit. Sopo nek sakit? Corona ini sopo sing
Alumni Corona, angkat tangan. Alumni ya. Saudara-saudara alumni Corona, saudara-saudara. Kita bersyukur ya, ngerasake corona ya. Bisa mengatakan ojo sampai kena corona, ora enak kena corona. Ya. Bersyukur. Tetap kita bersyukur. Karena dosa atau tidak, tetapi kita bisa berseru-seru kepada Tuhan. Bu Harti berseru-seru kepada Tuhan. Aku cuma ngomong Tuhan, mbok pundhut ya monggo. Tetap diberi hidup ya, hidup itu kesempatan. Persembahkanlah syukurmu kepada Tuhan. Tuhan telah menyembuhkan engkau, saudara-saudara sekalian, dari segala sakit penyakitmu pada waktu engkau berseru kepada Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Pengalaman-pengalaman ini juga pengalaman-pengalaman kita, bukan? Tuhan siap memberikan kesembuhan bagi penyakit apapun juga. Yang keempat, ayat 23 sampai 32. Enggak saya baca untuk mengurangi waktu ya. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, ini orang yang lagi di laut, saudara-saudara, mengarungi laut, angin badai menimpa dan akan menghancurkan mereka. Keadaan di laut, saudara-saudara, kalau sudah ada badai, mabuk kabeh biasanya ya. Wah, suasana sangat gak enak, saudara-saudara sekalian. Habis makan kenyang tumpah semua, belum makan sakit perutnya karena yang ditumpahin sudah nggak ada, saudara ya. Itu keadaan di laut. Kalau ada badai, lautan kemudian berguncang, saudara-saudara sekalian, mengerikan sekali. Nggak ada yang dilihat kiri kanan, muka belakang, semua laut, saudara-saudara. Tetapi mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan menghentikan badai itu. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hidup kita tidak cuma angin sepoi-sepoi basah. Hidup kita bukan cuma di jalan tol, tapi hidup kita mungkin harus mengalami badai, mengalami guncangan-guncangan, mengalami persoalan-persoalan, mengalami masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang kita mungkin sampai berkata, Tuhan, aku nggak mampu mengatasi ini, aku nggak kuat mengatasi ini, aku nggak bisa untuk mengatasi ini. Saudara-saudara sekalian, kita dibawa oleh firman Tuhan untuk apa? Berseru kepada Tuhan. Saya nggak tahu keadaan saudara pagi hari ini. Mungkin ada yang sedang di tengah-tengah badai yang besar. Engkau berharap kepada tetanggamu nol. Engkau berharap kepada anakmu nihil. Engkau berharap kepada pendetamu lagi di luar kota. Kemana engkau berharap? Pagi ini diingatkan oleh Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong engkau. Badai kehidupan, masalah, persoalan di dalam hidup orang Kristen bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu akan dan bisa terjadi kapanpun juga. Kita tidak imun terhadap persoalan, kita tidak imun terhadap masalah, tetapi kita tetap berkata, untung aku punya Tuhan Yesus yang sanggup menolongku. Dan terakhir, saudara-saudara,
Yang terakhir, yuk kita lihat bersama-sama. Ayat 33 dan seterusnya. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang, tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang pasir menjadi kolam air, menjadi kolam. Bisa, saudara? Air jadi kering, gurun jadi kolam, bisa? Bisa. Itu hutan-hutan yang subur di Kalimantan itu sekarang lagi pada banjir, saudara-saudara. Lagi pada banjir. Banyak kota-kota di sana, saudara-saudara, karena kebanjiran. Dulu nggak pernah banjir. Karena hutan-hutan itu masih utuh. Air hujan menyerap ke dalam tanah lewat hutan-hutan yang ada. Tapi setelah hutan-hutan dibabati, saudara-saudara, maka jadilah banjir di mana-mana. Sudah pernah lihat? Walaupun itu hanya digambar di Google saja. Satu kota namanya Dubai. Mas Yoyo nggak tahu udah berapa puluh kali ke Dubai, saudara. Dubai itu dulu padang pasir semua, lalu dibangun, saudara-saudara. Sekarang menjadi kota atau negara yang sangat kaya dan terindah di dunia, saudara-saudara. Saya melihat, saya membaca, ada yang namanya taman bunga tercantik di dunia, luar biasa. Udah pernah ke sana belum, Mas ya? Sudah. Taman bunga, saudara-saudara sekalian. Itu gurun pasir. Gurun pasir menjadi pancaran-pancaran air yang menyegarkan. Sekarang terjadi, dulu gurun pasir. Dulu hutan belantari yang hijau royo-royo, sekarang jadi padang pasir. Makanya saya pernah cerita, kalau saya pulang dari Israel, dari pesawat itu, pulang dari Israel ke Yordania, gurun pasir kiri kanan. Dari Mesir menuju ke Israel, kiri kanan itu gurun pasir, saudara-saudara sekalian. Tapi sekarang kalau sudah lewat situ kiri kanan, lewat tomat yang ranum, buah-buah yang menyegarkan, pohon-pohonan yang hijau royo-royo, saudara-saudara sekalian. Gurun pasir. Dulu saya ke Kalimantan, kemana-mana lihat hutan, tanaman. Sekarang gersang. Artinya apa? Hidup manusia kadang-kadang tidak bisa memelihara apa yang Tuhan telah berikan. Tetapi juga ini berkata, hidup manusia mungkin hari ini ada di atas, besok ada di bawah. Ada sebuah perubahan dalam hidup ini. Nah, bagaimana kita menyikapi akan hal itu? Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang terakhir, sebagai penutup, saudara-saudara sekalian, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Allah. Kalau hari ini kita lagi di atas, jangan lupa sama Tuhan. Kalau kita sekarang sedang di atas, jangan bersombong. Kalau hari ini engkau sedang di atas, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Kalau engkau sekarang punya jabatan yang mungkin paling tinggi di tempatmu, jangan kau lupa diri. Satu kali waktu kita bisa di bawah. Dan bagaimana pada waktu kita di bawah? Orang yang berhikmat tidak perlu putus asa.
tidak perlu ngelokro hidupnya. Tapi disitulah pada waktu kita di bawah, justru kita bisa menata diri kita di hadapan Tuhan. Bagaimanakah hidup ini? Sudah betulkah hidup ini di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mensyukuri segala sesuatu di hadapan Tuhan? Sudah siapkah kalau satu kali waktu kita harus kembali kepadanya? Saudara-saudara sekalian, pada waktu di atas jangan sombong. Pikirkanlah yang di bawah. Pada waktu kita di bawah, nggak perlu kita iri hati dengan yang di atas. Tetap kita mensyukuri apa yang ada. Orang yang berhikmat adalah orang akan mengambil sikap yang positif di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saya ulangi sebelum kita berdoa, ayat yang terakhir berkata, siapakah orang yang berhikmat? Orang yang seperti itu adalah orang yang memegang akan firman Tuhan. Siapakah orang yang berhikmat? Orang yang berhikmat adalah orang yang tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang ya dan amin. 4 keadaan manusia di atas yang sudah kita dengar bersama-sama mencerminkan keadaan kita semua bisa mengalami dan sudah mengalami hal-hal yang seperti di atas. Dan biarlah kita pertahankan terus, di mana kita tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan, kita tetap memegangkan kebenaran firman Tuhan, kita tetap berjalan di dalam firman-Nya. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu, biar firman ini menjadi berkat bagi setiap kami yang sudah mendengar. Sehingga kalau kami sebentar pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami dibekali dengan kebenaran, kami dikenyangkan dengan kebenaran, dan kami dimampukan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.